Halo, selamat pagi. Salam sehat untuk semua ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan, pembahasan terkait turunan fungsi, ya. Jadi, waktu kelas 11 kalian sudah belajar tentang turunan fungsi aljabar. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk, turunan fungsi trigonometri. Nah, turunan fungsi ini adalah bentuk khusus dari limit. Ya, jadi dalam mencari definisi turunan fungsi kita akan banyak menggunakan konsep limit. Oke, saya akan izin share screen dulu. Nah, turunan fungsi trigonometri. Oke, kita ingat lagi dulu lambang dari turunan fungsi. Oke. Hmm. Lambang turunan. Oke, lambang turunan Fx itu adalah, kalian boleh menuliskan dalam bentuk F aksen nih, tanda koma atas tuh dibacanya aksen. F aksen X, atau boleh juga Y aksen, atau boleh juga DY per DX. Nah, ingat. Jadi kalau nanti di soal kalian menemukan pertanyaan berapa Y aksennya atau berapa DY per DX-nya, itu sama saja menanyakan turunan. Oke, itu menanyakan F aksen X-nya. Nah, kemudian kalau definisinya, definisi dari turunan. Oke, saya tuliskan di sini. Turunan fungsi F terhadap X dapat dinyatakan dalam bentuk, nah seperti ini bentuknya, F aksen X sama dengan, jadi ini definisinya ya, limit H, bukan limit X, tapi limit H. Jadi kita nanti mengerjakan limit itu dalam fungsi H. Limit H mendekati 0 untuk Fx tambah H dikurangi Fx per, ini nggak rapi, per H. Jadi seperti itu. Nah, ini kita tandai. Jadi ingat ya, definisi asal dari bentuk limit, bentuk definisi turunan, yaitu limit H mendekati 0 untuk Fx tambah H kurang Fx per H. Nah, itu definisinya. Sekarang kita coba cari nilai. Kita kan berbicara dalam turunan fungsi trigonometri ya. Kita coba cari berapa sih turunan sin, berapa sih turunan cos. Oke, coba kita cari sekarang. Misalkan jika Fx itu adalah sin X, maka F aksen X sama dengan berapa? Itu pengertiannya ya. Nah, kalau untuk mencari F dengan rumus limit tadi, kita berarti harus punya Fx. Fx-nya adalah sin X. Nah, kemudian kita juga harus punya Fx tambah H. Nah, berarti tinggal diganti aja X-nya dengan X tambah H. Ini berarti dia sin X tambah H. Oke, sehingga F aksen X sama dengan
Jadi kita coba tulis dulu rumusnya atau definisinya. Limit H mendekati 0, fx tambah H kurang fx per H. Nah, ini berarti sekarang adalah limit H mendekati 0 sin X tambah H kurang sin X per H. Itu kan? Nah, untuk yang bentuk ini, ya, bentuk yang ini, oke, saya kecilin deh. Bentuk yang tadi saya pakai. Nah, untuk yang ini kita bisa kerjakan menggunakan sifat penjumlahan sinus yang sifatnya kayak gini. Ini waktu kalian kelas 11 juga ini dapatnya. Sin A tambah B sama dengan sin A cos B tambah cos B cos B kok cos B ya, oke. Cos A sin B itu yang akan kita gunakan di sini, sehingga sekarang dia akan menjadi limit H mendekati 0, berarti ini akan menjadi sin X cos H tambah cos X sin H kurang sin X per H. Nah, dan kita tinggal tukar tempat sin X-nya. Ini sin X nih harusnya ya. Bukan sin. Sin X. Nah, ini akan menjadi limit H mendekati 0 sin X cos H kurang sin X tambah cos X sin H per H. Oke. Nah, ini saya hilang dulu. Nah, kemudian kita keluarin sin X-nya. Ini kan sama-sama memuat sin X kan? Sin X cos H kurang 1. Jadi sin X-nya kita keluarin. Tambah cos X sin H per H. Oke. Nah, selanjutnya maka ini akan menjadi sama dengan limit kita keluarin ya, ini dia fungsi limitnya itu adalah untuk H mendekati 0. Berarti yang memuat X itu berarti konstanta, dianggap konstanta ya. Jadi kita akan bekerja dalam fungsi H.
Nah, ini berarti sin X-nya boleh ditaruh di depan limit. Tapi kalau dia X mendekati 0, sin X-nya nggak boleh dibawa ke depan limit. Oke, ini berarti sin X kali limit H mendekati 0, saya pisah. Cos H kurang 1 per H. Begitu juga cos X-nya, boleh dibawa ke depan. Cos X kali limit H mendekati 0, sin H per H. Oke, nah yang ini sekarang. Untuk bentuk yang ini. Dia itu bergerak dari bentuk ini. Cos H kuadrat min 1. Itu dia bergeraknya dari bentuk cos 2A. Nah, saya kok lupa ini jadinya. Cos 2A itu kan kita ubah jadi sin, berarti 1 kurang 2 sin kuadrat A. Itu kan? Nah, kemudian kalau satunya kita bawa ke depan, cos 2A kurang 1 sama dengan min 2 sin kuadrat A. Nah, sekarang kalau ini 2A, ini A, sedangkan di sini kita hanya sendiri kan. Jadi kalau ini kita bagi A-nya kita bagi 2, di sini juga harus bagi 2. Sehingga dia akan menjadi cos A kurang 1 sama dengan min 2 sin kuadrat setengah A. Itu jadinya. Oke, ini nggak bisa digeser nih. Saya hapus dulu lagi sedikit nih biar punya tempat ya. Sama dengan min 2 sin kuadrat setengah A. Nah, ini yang kita bawa ke sini. Ya, sehingga dia akan menjadi ini sin X limit H mendekati 0 min 2 sin kuadrat setengah H per H tambah cos X. Nah, ini sin H per H mendekati 0. Nah, itu kan berdasarkan sifat limit adalah 1 nilainya. Yang ini sekarang kalau kalian masukkan H-nya jadi 0, sin 0 per 0. Sorry. Min 2 sin kuadrat H per H. Ya. Kan berarti min 2 ini akan jadi 0 nih. Nilai dari sin 0 adalah 0 ya. Ya, sin X saya misalnya ini akan jadi 0 ya. Jadi kalau kalian H mendekati 0 ini kan setengah ini dijabarkan gitu maksud saya ya. Ini kenapa dia bisa jadi 0? Oke. Ini akan menjadi seperti ini. Limit H mendekati 0 min 2 kali sin setengah H kali sin setengah H per H tambah cos X kali 1 ya. Nah, ini akan menjadi sin X
sin X. Kalau sekarang ini min 2 kali sin 0, kan sudah jadi 0. Yang ini memang jadi setengah dia. Setengah per 1 kan setengah. Tambah cos X. 0 kan tetap ini jadi 0. Tambah cos X. Tambah cos X. Sehingga jawabannya adalah cos X. Nah, dapat kita simpulkan jika fx sama dengan sin X, maka f aksen X sama dengan cos X. Cos X. Itu dia jadinya. Kita tandai sekarang. Ya. Ini harus. Jadi kita udah dapat satu pernyataan, yaitu jika fx adalah sin X, maka turunannya adalah cos X. Nah, kalau kira-kira kalau sekarang fx-nya adalah cos X, kita coba ya. Oke. Jika fx-nya adalah cos X, maka f aksen X sama dengan yang akan kita cari. Berarti kita punya fx adalah cos X. Fx tambah H ini adalah cos X tambah H. Sehingga berdasarkan definisi f aksen X, coba kita buat dulu rumusnya ulang. Limit H mendekati 0, fx tambah H kurangi fx per H. Oke, ini akan menjadi limit H mendekati 0, fx tambah A-nya adalah cos X tambah H dikurangi fx-nya adalah cos X per H. Nah, sekarang kita pakai lagi sifat penjumlahan cos. Sifatnya seperti ini. Cos A tambah B sama dengan cos A cos B kurang sin A sin B. Nah, yuk sekarang kita bawa ini ke sini. Berarti dia limit H mendekati 0, cos X cos H kurang sin X sin H. Nah, ini soalnya kurang cos X per ini per H. Nah, berarti ini saya bawa cosnya ke depan. Limit H mendekati 0, cos X cos H kurang cos X min sin X sin H.
per H. Oke, kita kumpulkan sekarang, kita keluarkan yang sama. Limit H mendekati 0, cos X sama dengan cos H kurang 1. Per, saya pisah langsung ya, per H kurang kurang ini H mendekati 0 sin X sin H. Oke. Nah, yang cos H kurang 1 sama seperti tadi, sama seperti yang tadi ya perhitungannya. Jadi dia akan menjadi, kita bawa dulu fungsi yang memuat X ke depan karena dia dianggap konstanta di sini, karena kita bekerja dalam fungsi H. Ini akan menjadi cos H kurang 1 per H kurang sin X limit H mendekati 0 ini di sini saya kurang ini kurang H, berarti yang di sini sin H per H. Nah, ini akan menjadi cos X cos H kurang 1. Itu kan jadi yang tadi itu adalah limit H mendekati 0 min 2 sin kuadrat setengah H per H. Jadi perhitungannya juga hampir mirip ya. Sin mirip ya, mirip. Limit H mendekati 0 sin H per H. Nah, ini akan menjadi cos X kali limit H mendekati 0 min 2 sin kuadrat sin setengah H sin setengah H per H dikurangi sin X kali sin H per H 1. Nah, ini sama dengan cos X limit min 2 sin setengah, kalau kita masukin dapat 0, sin H per H dapat setengah, kurang sin X. Yang ini jadi 0 sama dengan 0 kurang sin X. Nah, berarti ini hasil akhirnya adalah negatif sin X. Sehingga bisa kita tuliskan jika fx sama dengan cos X, maka f aksen X sama dengan min sin. Nah, saya hapus dulu biar muat ini. Maka f aksen X-nya adalah min sin X. Oke, mari kita tandai biar ingat. Jadi sebenarnya kalau di turunan fungsi yang perlu kalian ingat adalah berapa turunan sin, berapa turunan cos. Jadi jangan sampai kebalik ya. Jadi kalau turunan sin tadi, dia dapatnya adalah cos X. Tapi kalau turunan cos itu adalah min sin X. Dua itu saja yang harus kalian ingat ya. Langkahnya kalau memang lupa ya udah pakai langkah ini definisi. Oke, jadi ingat turunan sin adalah cos, turunan cos adalah min sin. Hanya itu.
ya. Nah, bagaimana kalau nyari turunan tan? Itu bisa diturunkan, asal kalian tahu turunan sin sama turunan cos. Oke, kalian boleh pakai sifat-sifat. Sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Ya, nah saya akan ingatkan kembali sifat-sifatnya. Oke. Oke, jadi sifat-sifat yang bisa kalian gunakan di sini. Sifat limit fungsi. Jadi ada apa namanya? 5 sifat utama yang sudah kalian pelajari waktu kelas 11. Yang pertama, jika fx-nya adalah k itu konstanta, u itu fungsi, maka f aksen x-nya adalah k kali u aksen. Jadi tinggal diturunin aja. Yang kedua, jika fx-nya adalah u tambah v, maka f aksen x-nya adalah, turunin aja masing-masing. U aksen tambah V aksen. Jika dia kurang, U kurang V, ini juga sama. U aksen kurang V aksen. Oke, 3. Sifat yang ketiga, jika dia berbentuk perkalian. Oke, U kali V, ini berarti dia adalah F aksen X-nya adalah U aksen V tambah V aksen U. Oke, yang keempat, jika fx-nya adalah ada bentuk perpangkatan, maka ini akan menjadi f aksen x n dikali u, kan kurang ya, n kali u pangkat n kurang 1 kali u aksen. Yang kelima, jika fx-nya adalah u per p, maka f aksen x-nya adalah u aksen v min v aksen u per v kuadrat. Nah, yang terakhir yang inilah yang bisa kalian gunakan untuk mencari jika fx-nya adalah tan x. Ya, ini akan saya tinggalkan sebagai PR. Tan x. Tan x itu adalah sin x per cos x. Kalian coba cari berapa f aksen x-nya. Ya, ini PR1 ya. Oke, gimana ini kursornya? Nah, PR1. Jadi PR1 kalian adalah mencari turunan dari tan X dengan menggunakan sifat-sifat trigonometri. Sifat-sifat turunan fungsi. Ya, jadi cari dulu, misalkan U-nya itu adalah sin X, V-nya adalah cos X, cari berapa U aksen, cari berapa V aksennya, masukin ke rumus ini. Oke. Nah, kemudian ada istilahnya lagi satu, biar tuntas terkait definisi, aturan rantai. Aturan
aturan rantai. Misalkan untuk Fx sama dengan Ux, maka aturan rantai itu berlaku seperti ini. Maka F aksen X itu kan bisa kita tulis dalam bentuk istilah lainnya atau lambang lainnya adalah dy per dx. dy per dx ini bisa kita tulis dalam bentuk dy per du kali du per dx. Ya, jadi ini aturan rantainya. Ya, nah, saya kasih contoh satu yang ini. Misalkan kita mau mencari jika fx-nya adalah sin 4x, maka berapakah f aksen x-nya? Pertanyaannya misalnya. Oke, misalkan ada yang harus kita misalkan dengan u di sini. Misalkan u-nya adalah 4x, maka u aksennya, di sini jangan pakai u aksen, du per dx-nya. Jadi kalau ini u ditanya turunan dalam x, kita tulisnya du per dx atau turunannya adalah 4. Nah, kemudian kita misalkan juga y itu kan y itu adalah sin 4x. Y kan sama artinya dengan fx kan. Nah, fx itu kan sama artinya dengan y. Di sini y. Sorry. Nah, gini biar lebih kelihatan. Dihapus dulu. Nah, sorry. Nah, kalau di sini u-nya adalah 4x, maka maka fx-nya atau y-nya bisa kita tulis dalam bentuk sin u, benar nggak? Ya, fx-nya itu kan sin 4x, 4x-nya kita misalkan dengan u, sehingga y-nya itu adalah sin u. Nah, sehingga dari sini kita dapat dy per du, di sini y, di sini u, bisa kita tulis dy per du, turunan dari sin tadi kan adalah cos u. Nah, jadi f aksen x-nya adalah dy per du kali du per dx. Oke, dy per du-nya cos u. du per dx-nya 4. Ingat 4 ini bukan dikalikan dengan u, tapi dibawa ke depan. Menjadi 4 cos u. Nah, 4 cos u ini adalah 4 cos 4. Ya, 4 cos 4x. Seperti itu jadinya. Ya. Nah, ini PR yang kedua. PR yang kedua adalah kalian coba cari berapa jika fx-nya adalah cos 8x. Berapakah f aksen x-nya? Oke, jadi PR-nya cuma 2 ini aja ya. Tadi mencari turunan tan dengan rumus dengan menggunakan sifat. Kemudian carilah cos 8x dengan aturan rantai. Jadi 2 itu saja PR-nya. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan. Saya stop sharing dulu. Jadi selamat nanti mengerjakan tugasnya itu. Jika memang ada pertanyaan, boleh tanyakan kepada saya. Atau kalian juga bisa menanyakannya kepada guru yang menemani hari ini.